Salam sehat. Selamat berjumpa lagi dengan saya Daniel Ginting. Kita tahu bahwa di dalam pembelajaran daring ada yang disebut Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Learning Management System sebetulnya adalah sebuah platform yang disiapkan secara online. Dengan platform ini, baik guru maupun siswa dapat berinteraksi seolah-olah mereka berada di sebuah kelas tetapi online. Nah, kelebihan dari Learning Management System ini membuat proses pembelajaran lebih terstruktur. Guru mampu menyiapkan materi, membuat assessment, memantau progres, apa yang sudah dikerjakan oleh siswa. Sementara di pihak lain, siswa juga bisa menerima semua pengajaran yang diberikan oleh guru sambil terus memonitor kemajuan belajarnya melalui assessment. Ada banyak Learning Management System, tapi pada kesempatan ini saya akan membahas satu saja, Learning Management System. Ya, saya akan membahas Google Classroom. Saya akan mulai dari hal yang dasar dan mudah-mudahan ini memberikan suatu inspirasi. Terima kasih, terus semangat. Salam sehat. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa kita akan menggunakan Learning Management System Google Classroom. Ya, semua orang sudah cukup familiar ya dengan Learning Management System ini. Kita ketikkan Google Classroom. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini adalah laman Google Classroom. Baik, setelah sampai di laman Google Classroom, kita bisa mengklik tanda plus di sini ya, join class atau create class. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai sebuah kelas ya, misalnya di sini kelas bahasa Indonesia. Oke, saya gunakan saja apa yang sudah saya buat di sini. Nah, baik teman-teman sekalian, di bagian Google Classroom ini ada hal yang sangat penting, khususnya di bagian atas. Ada stream. Stream adalah sebuah ruang di laman ini, di Learning Management System ini, di mana guru dapat menyampaikan informasi. Informasi itu bisa pemberitahuan. Misalkan, di awal kelas daring, guru sebaiknya memberikan pengantar tentang mata pelajaran atau mata kuliah. Ini memberikan informasi awal, sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka tentang kegiatan ini. Dan siswa sendiri juga tahu, mereka juga harus siap-siap apa yang diharapkan dari mereka. Misalkan saya memberikan siswa sekalian, apa kabar? Senang berjumpa dengan kalian. Sekarang kita belajar pelajaran bahasa Indonesia secara daring dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah pengantar. Kemudian disampaikan tujuan. Setelah kalian belajar secara daring ini, kalian akan memiliki keterampilan membuat karangan singkat, menyiapkan surat resmi dan tidak resmi, dan mampu menilai kualitas sebuah karya tulisan. Oke, setelah itu, hal yang paling penting diperhatikan juga adalah tentang aturan. Jadi, siswa perlu mengetahui aturan apa yang harus mereka lakukan. Karena tanpa aturan, tanpa rule of the game, tentu mereka juga tidak tahu hal apa yang harus mereka lakukan atau mereka harus hindari. Seperti ini, saya berikan beberapa aturan. Yang pertama, memperhatikan informasi tentang materi pelajaran, video atau ringkasan setiap modul. Saya memberikan nama modul, artinya bahwa di dalam setiap penyampaian materi itu terdapat informasi tentang topik yang akan diajarkan, kemudian materi yang harus mereka pelajari, termasuk di sana ada penjelasan melalui film, atau teks, atau infografik, atau audio, dan lain sebagainya. Kemudian ada assessment, dan juga ada kegiatan diskusi. Nah, itu adalah bagian yang terintegrasi di dalam modul. Nah, aturan berikutnya juga diberikan informasi berapa lama kegiatan pelajaran daring ini, misalkan ya. Misalnya di sini ada 12 modul, ya, dan satu modul diselesaikan setiap minggu. Juga diberitahukan bahwa di dalam setiap modul mereka harus melakukan apa saja, misalkan A, menonton video, kemudian terlibat di dalam diskusi, dan mengerjakan soal pilihan ganda atau mengumpulkan proyek, misalkan essay. Dan katakan bahwa mereka harus mengumpulkan tugas ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Nah, biasanya teman-teman sekalian, agar informasi yang kita sampaikan di bagian awal ini lebih menarik,
mestinya diberikan video ya. Oke, jadi video ini bisa disiapkan dengan berbagai macam cara. Oke, Anda bisa menggunakan Screencast-O-Matic atau Anda bisa menggunakan Screencastify atau Loom. Nah, beberapa kiat-kiat tentang bagaimana menggunakan aplikasi itu, Bapak Ibu bisa melihatnya di video tutorial di channel saya. Ya, jangan khawatir. Ada informasi bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi itu untuk bisa kemudian diintegrasikan di sini, ya, video. Nah, kebetulan di sini belum ada video ya. Kalaupun seandainya nanti mau ditambahkan, tinggal klik di bagian ini ya, titik 3, kemudian edit. Nah, kemudian di sini cari kata add. Misalkan file film itu tersimpan di Google Drive, ya, silakan saja Bapak Ibu mengkliknya ya, sehingga nanti bisa sampai ke drive-nya ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan di sini ya, saya sudah punya contoh gitu Google Classroom, tinggal add saja ya, sehingga nanti segera diproses. Oke, bila selesai ya udah, klik saja. Sangat mudah sekali prosesnya. Oke, nah berikutnya bagian yang penting adalah classwork. Classwork ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena fungsinya adalah kita mampu mendeliver input pengajaran kita. Kita coba lihat ya. Nah, di sini blank. Oke. Bagaimana kita memberikan input pengajaran kita secara terstruktur? Nah, caranya adalah kita harus menyajikan seluruh materi pengajaran itu ya lengkap dan urut. Oke, misalkan ya Bapak Ibu ya, kita mulai dengan menambahkan materi itu dengan klik plus ini ya, create ya. Nah, create. Saya biasanya akan mulai dengan materi. Nah, materi, oke. Misalkan di sini saya akan tulis modul 1. Modul 1 itu berarti keseluruhan isi pengajaran saya ya, termasuk penyajian materinya, juga termasuk assessment-nya ya, yang harus diselesaikan dalam beberapa kurun waktu tertentu. Nah, ini yang harus disepakati antara guru dan siswa. Oke. Misalkan dalam modul 1 saya mengajarkan tentang membuat karangan. Ini misalkan. Nah, di sini nanti bisa dideskripsikan ya. Misalkan ini adalah topik karangan. Nah, tolong kalian pelajari dengan menonton film berikut ini ya. Jadi Bapak Ibu mestinya sudah menyiapkan juga semuanya sebelum Bapak Ibu menulis ini ya, misalkan film atau juga teks atau website gitu ya, sehingga nanti ke depan ini akan memudahkan kita di dalam memposting kegiatan ini. Oke, misalkan untuk menambahkan film di sini atau menggunakan link gitu ya, atau Google Drive link. Linknya di mana dia minta begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya menyimpan link itu di Google Drive bisa ya, atau di extension Chrome yang lain bisa, misalkan Loom ya. Saya biasa mempunyai informasi mengenai video itu di Loom ya. Untuk sana saya harus sign in dulu dengan Google saya gitu kan. Tunggu berapa saat saja Bapak Ibu untuk verifikasinya. Tapi kalau belum mempunyai akun Loom ya harus ya. Nah, biasanya Loom ini di sini Bapak Ibu sebelah kanan ya, di sebelah kanan atas itu ada bundar. Nah, ini berarti memang sudah saya maksudkan ya. Jadi Loom itu adalah extension ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan Loom ya, dulu saja. Nanti pergi ke Chrome extension ini Bapak Ibu ya. Nah, ini chrome.google.com/webstore ya. Ini ada extension. Nah, ini di sini nanti bisa klik Loom. Nah, di sini nanti diintegrasikan. Karena saya sudah ada Loom-nya, maka saya tidak perlu lagi ya. Oke, jadi pergi ke chrome.google.com ya, dan kemudian /webstore ya. Nanti akan sampai ke sini. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, ini adalah misalkan bagian dari apa yang sudah saya siapkan, gitu ya. Umpamanya begitu ya. Oke, misalkan di sini saya sudah mau men-sharekan ini. Oke, nah ini ada tanda link ya, klik. Linknya di copy, oke. Nah ini ada, saya klik, ya, link copied, nah, berarti sudah siap. Kemudian saya masukkan di sini Bapak Ibu, ya, saya pastekan saja.
link. Nah, otomatis sudah siap begitu, siap untuk disajikan ya. Baik. Jadi ada banyak cara ya, bisa misalkan Google Drive. Nah, Bapak Ibu berarti sudah menyiapkan materi itu di Google Drive ya, di Google Drive Bapak Ibu, atau di file berarti mengunggah, atau di YouTube gitu ya. Banyak cara Bapak Ibu ya. Misalkan Google Drive seperti tadi yang sudah saya ajarkan ya. Oke. Di sini Bapak Ibu ya, My Drive. Nah, saya mempunyai beberapa film ya, mungkin bisa jadi contoh saja ya. Misalkan saya ini. Misalkan contohnya ini. Oke. Ya ini saya pilih, kemudian saya add saja. Ya, udah selesai. Berarti otomatis nanti siswa saya bisa nonton film, baik yang sumbernya dari Loom atau yang dari Google Drive. Oke. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu, bagian kanan ini. Harus dijadwal ya, kalau bisa. Jadi Bapak Ibu mempunyai sebuah estimasi waktu ya. Bisa sih di-push langsung, tapi juga bisa dijadwal. Jadi Bapak Ibu sudah punya perencanaan, atau kalau belum tahu atau belum yakin ya dibuat draft saja ya. Misalkan kita jadwalkan. Kita jadwalkan, lihat kalender kita ya. Misalkan ini akan bisa diposting hari Senin tanggal 13 Juli ya. Jam berapa ya? Pagi gitu ya. Ya udah di schedule Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan muncul hal seperti ini. Oke. Nah, untuk modul 2 juga begitu Bapak Ibu. Jadi create gitu, kemudian ya material, misalkan ya, modul 2. Kemudian ini juga dijadwal. Oke. Dijadwal juga. Nah, di bagian ini juga bisa kita tambah, kalau ada no topik bisa buat topik juga lah. Bahkan modul 2. Karena ini modul 2 ya. Nah, kita jadwal juga Bapak Ibu ya. Jadwalnya kapan? Nah, tadi kan tanggal 13, 1 minggu. Mungkin yang berikutnya minggu berikutnya ya, kita jadwal tanggal 20 Juli. Jadwal. Nah, gitu ya. Jadi ada modul 1, ada modul 2, oke? Ya. Hal yang lain juga kita lakukan untuk modul 3 Bapak Ibu. Ya. Kan ini modul 3. Oke. Sini kita buat topik, misalkan modul 3. Modul 3 kita jadwal juga. Nah, kita jadwal. Kalau tadi tanggal 13, berarti yang berikutnya tanggal 20 ya. Oke, kita buat jam 6 pagi. Oh, jam sudah pagi ya. 6 AM. Oke. Nah, udah Bapak Ibu terstruktur kan? Ada modul 1, ada modul 2, ada modul 3, dan semua terschedule. Jadi terschedule artinya pada saat misalkan saya schedulekan tanggal 13 Juli, maka secara otomatis informasi ini akan muncul ya di handphone atau di gadget siswa kita, tanpa kita nanti buka Google Classroom lagi ya. Nah, ini yang namanya terstruktur karena sudah dibuat jadwal dan urut 1, 2, 3. Oke ya. Nah, kita fokus dulu di modul 1 Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah membuat apa? Kita sudah membuat input pengajarannya berupa film. Oke. Nah, cara yang berikutnya agar kita bisa memonitor progres kemajuan siswa adalah dengan memberikan sebuah assessment dalam bentuk diskusi ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kembali ke stream tadi Bapak Ibu. Oke. Nah, di stream ini adalah sebuah laman yang memampukan kita membuat diskusi. Tujuannya diskusi apa? Memancing interaksi biar anak kita itu aktif gitu Bapak Ibu ya. Biasanya saya itu mempunyai sebuah kebiasaan Bapak Ibu ya. Kebiasaan untuk menyiapkan segala sesuatunya sejak awal seperti ini. Misalkan saya membuat sebuah pengantar seperti ini. Nah, sehingga ketika saya menyusunnya lebih awal, saya tinggal copy dan paste. Relatif dengan cara ini, saya lebih hemat kuota gitu ya, dan bahasa yang saya buat lebih terstruktur dan saya bisa banyak waktu untuk mengedit. Jadi kenapa saya siapkan lebih awal seperti ini? Ya, oke. Ini adalah contohnya ya. Contoh apa yang harus
siswa lakukan di modul 1 gitu ya. Kemudian tugas diskusinya dan sebagainya. Nah, ini sekarang tugas diskusi ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya tinggal copy. Nah, ini copy. Kemudian saya kembali ke Google Classroom tadi, di stream ini. Oke. Nah, oke. Saya copy dan paste. Oke. Kemudian ini juga bisa dijadwal Bapak Ibu, ya. Bisa dijadwal kapan munculnya. Misalkan seperti yang tadi, ini tanggal 13 kan? Nah, saya schedule juga. Jadi siswa nanti secara otomatis bisa akan tahu, oke, kapan mereka harus melakukannya, ya. Oke. Ini lagi, ya. Saya ulang lagi. Tugas dari modul 1, gitu kan? Ini di schedule. Oke, schedule-nya kembali ke 13. Nah, mantap sekali ya. Oke, jadi dengan demikian nanti siswa kita akan melihat pengumuman itu dan melakukan diskusi ya. Sekali lagi saya berikan contohnya seperti ini. Karena mereka belajar karangan dan paragraf adalah bagian dari karangan, saya berikan semacam sebuah paragraf singkat ya. Saya minta mereka untuk membaca paragraf singkat ini, kemudian saya akhiri dengan sebuah pertanyaan yang memancing mereka kritis, yaitu setelah kalian membaca itu, ya, kemudian kalian nilai. Wah, kalau melakukan suatu penilaian kan siswa kita itu harus membuat sebuah argumentasi, ya, menganalisis bagian mana yang sudah sesuai dengan karangan yang baik, apakah karangan itu mulai dengan kalimat topik, dan kemudian kalimat berikutnya juga ada kalimat pendukung yang relevan, dan seterusnya. Nah, ini kan tidak gampang Bapak Ibu ya, jadi memancing mereka berpikir kritis. Dan juga untuk menambah keaktifan mereka juga harus mereka harus memberikan komentar kepada temannya sebanyak 3 kali. Nah, ini juga akan memancing kreativitas mereka. Oke? Nah, itu terkait dengan apa itu tadi? Terkait dengan diskusi ya. Sekarang kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, untuk memberikan assessment lain, itu kembali lagi ke classwork tadi Bapak Ibu ya. Nah, di classwork itu ada satu pilihan, seandainya kita klik ini ya, tambahin ini ya, yaitu berupa assignment ya. Assignment ini lebih mengarah pada sebuah project Bapak Ibu, misalkan meminta siswa kita untuk membuat karangan. Nah, ini lagi saya sudah menyiapkannya di sini. Nah, ya, tugas membuat modul 1. Nah, saya tinggal copy saja. Copy. Ya. Tugas membuat modul karangan modul 1. Nah, saya taruh di title ya, di judulnya ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, di schedule juga Bapak Ibu ya. Karena modul 1 tadi kita sepakat tanggal 13, ya kita buat tanggal 13. Nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini terstruktur namanya. Ya. Siswa kita tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat itu, dan kita juga sudah tidak usah repot-repot lagi untuk memposting atau wah, saatnya kapan ya saya harus mempublish, nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Tolong semuanya serba disiapkan sejak awal ya. Baik. Nah, assignment seperti apa lagi yang bisa kita buat di Google Classroom ini Bapak Ibu? Nah, sekarang quiz ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata bagian kuis ini, Google Classroom itu menggunakan Google Form Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik ya. Nah, ini kan, jadi Bapak Ibu harus mengisi, misalkan mulai dengan nama, gitu kan. Namanya siswa itu siapa, kemudian ini, langsung Google Classroom-nya, Google Form langsung membaca jawabannya dengan short answer. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu itu sudah punya soal 100, apa ya Bapak Ibu kemudian mengcopy paste, misalkan dari Word gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih contoh misalkan ya. Soal. Nah, ini. Misalkan di sini Bapak Ibu sudah punya soal ini banyak. Apa ya Bapak Ibu kemudian lakukan ini, copy gitu ya. Kemudian buka ke di sini Google Form gitu kan. Waduh, ya bisa sih, ya bisa. Tapi cuma makan waktu gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya kira-kira ada nggak ya ketika saya sudah siapkan yang namanya
Google Form soal yang banyak ini, ya misalkan kebetulan saya hanya punya 10 sih, tapi kalau hanya 100 gimana? Langsung dibaca oleh Google Form atau langsung dia menjadi Google Form gitu. Bisa nggak ya? Bisa Bapak Ibu, saya tunjukkan caranya ya. Oke. Yang pasti caranya yang pertama ya Bapak Ibu harus punya soal dulu ya. Bapak Ibu harus punya soal dulu. Oke, udah kan? Nah, kemudian ubah soal ini menjadi PDF. Ini kan filenya doc ya kan? Ubah menjadi PDF. Caranya tadi buka, kemudian ekspor gitu kan? Ulang ya. Oke, kemudian saya arahkan ke file ya. Bisa save as sih biasanya begitu ya. Bisa kita pilih menjadi file PDF, tapi biasanya saya langsung ke ekspor sini Bapak Ibu biar cepat. Kemudian create PDF. Nah, ya cepat Bapak Ibu. Ya, saya taruh di ini saja desktop biar cepat ya Bapak Ibu ya. Soal tes bahasa Indonesia. Oke, nah sudah. Ya sekarang ada di desktop dan dalam bentuk PDF. Oke, apa pekerjaan ini sudah selesai? Belum Bapak Ibu. Ya sabar. Oke, sabar dulu. Oke, langkah berikutnya, oke, Bapak Ibu buka Drive Bapak Ibu ya. Pasti tahu kan caranya buka ya. Oke, buka Google Chrome ini ya. Kemudian klik ini 9.9 Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya. Tapi sebelumnya ya Bapak Ibu harus sign in dulu di sini. Nah, saya kan sudah sign in kan. Nah, ini ada gambar saya. Bapak Ibu harus sign in dulu. Kalau belum ya nanti titik 9 tidak akan muncul ya. Tidak akan pernah muncul. Jadi harus diklik dulu, kemudian di klik drive-nya gitu kan. Nah, berikutnya Bapak Ibu Bapak Ibu buat folder nih ya, buat folder. Lihat. Nah, ya. Beri nama Bapak Ibu. Oke, misalkan soal bahasa Indonesia. Nah, gitu kan. Kenapa ini dibuat? Agar kita gampang mengidentifikasi di mana letak soal tadi. Intinya itu ya, di create. Nah, soal-soal ini diklik. Nah, ini kan sudah ya Bapak ulang ya tadi ya, kan saya sudah buat kan? Ini soal-soal. Nah, oke. Kemudian arahkan file soal PDF tadi ke sini gitu ya. Bisa di drag atau bisa klik ini plus Bapak Ibu ya. Dan file upload. Di mana tadi kita letakkan di desktop toh? Ya, kita buka desktopnya ini Bapak ya, desktop. Nah, oke. Nanti soal tes bahasa Indonesia toh. Nah, ini. Ya, klik. Red. Oke, tunggu berapa saat? Wah, udah selesai ya. Sip. Nah, bagian berikut yang Bapak Ibu harus tahu, Bapak Ibu harus menambahkan ekstensi Google Chrome yang namanya ini, Auto Magical Form itu Bapak Ibu, ya. Loh, di mana Pak Daniel saya carinya? Ya, tadi itu Bapak Ibu, ya, di extension tadi ini, ya. chrome.google.com/webstore ini Bapak Ibu ya. Cari nanti ini Auto Magical Forms ya. Ini gambarnya udah ya Bapak ya. Oke, udah, ini diklik. Ini juga diklik. Ya. Biasanya untuk bisa membaca gitu ya. Nah, request permission. Sudah diizinkan saja. Lalu automagical form to access ya. Nah, akses. Beberapa saat ya. Sabar Bapak Ibu, bisa minum kopi gitu ya. Makan pisang goreng. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini soalnya tadi yang kita sudah buat tadi, ya kan? Oke. Artinya di sini kita disuruh ini loh Bapak Ibu ya, disuruh untuk ngecek seandainya ini soalnya kayak gini itu gimana gitu. Nah, bahasa Indonesia. Oke. Kalau sudah oke gitu kan? Ya, ini di bawah ini ada create form. Ya. Tunggu Bapak Ibu ya, sabar. Nggak lama gitu ya. Nah, sudah selesai. Sukses. Loh, ya toh. Diklik Bapak Ibu. Loh, soalnya jadi Bapak Ibu memang ada berapa yang tidak sempurna ini ya. Ya udah tinggal dibuang saja. Ya kan? Nah, ini jadi Bapak Ibu. Nah, ya kan? Ini contoh saya Bapak Ibu ya, mungkin perlu ada beberapa penyempurnaan ya, tapi paling tidak dengan cara seperti ini ya kan, kita bisa lah
ya, menghemat waktu gitu loh Ibu, ya toh. Daripada kita copy paste dan sebagainya itu. Paragraf di atas adalah paragraf sampel. Nah, memang di sini harus di apa ya? Dikasih yang benar yang mana gitu kan. Kan ini hanya masalah waktu saja Bapak Ibu. Tetapi intinya dengan cara ini kita nggak capek-capek gitu loh Bapak Ibu ya. Oke, setelah itu kita send ya. Kita send, kita cari yang ini Bapak Ibu, yang linknya dulu. Klik. Nah, kita shorten, kita copy, kita masukkan lagi ke sini Bapak Ibu. Google Form-nya ini. Nah, linknya di sini. So, lihat. Nah, siswanya nanti akan ke arah sini Bapak Ibu nanti. Sini, oke. Soal yang ada ini. Nah, ini kan tinggal disempurnakan aja, gitu kan, masih belum sempurna ya. Tapi yang penting kita sudah tidak capek-capek lagi gitu. Tinggal kasih judul soal bahasa Indonesia. Ya, ini nanti Bapak Ibu isi ya, intinya apa? Di schedule, Bapak Ibu jangan lupa di schedule. Nah, ini sangat penting. Tadi tanggal berapa? Tanggal 13. Di schedule. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, ya. Balik ke stream. Nah, jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan cara ini modul Bapak Ibu menjadi lebih keren, ya. Terstruktur apa? Urut, ya. Urut, kemudian terjadwal dan jelas. Dan Bapak Ibu tidak usah capek-capek. Ada aplikasi teknologi yang membantu meringankan pekerjaan Bapak Ibu, ya. Dan terus semangat. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini berguna bagi Anda semuanya dan memberikan sebuah inspirasi. Salam sehat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton film saya. Mudah-mudahan film ini memberikan motivasi dan semangat buat kita semua. Oke, jangan lupa subscribe channel saya dan saya akan update film lain yang menarik. Terima kasih, sampai ketemu.